Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu imanan wa ja'ala imanan fi nuri hidayati. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus owner saga dan para JM General Manager di saga dan karyawan-karyawati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali berucap syukur atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah. Di masa pandemik ini Allah masih memilih kita untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena beliaulah pembawa risalah, pembawa keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Maka pada hari ini kita akan mengulas tentang giat bekerja untuk menggapai kesuksesan dunia dan akhirat. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba di pagi hari ia bekerja hingga sampai malam, tetes keringatnya merupakan jihad. Tetes keringatnya akan dinilai ibadah ketika dia mampu meletakkan pekerjaannya bernilai ibadah dengan ikhlas dan tulus, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus gunakan waktu itu. Waktu tidak akan kembali seperti semula. Dia akan pergi selamanya. Maka manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ketika kita tidak mampu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban di hadap. Kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang Allah berikan itu akan dipertanggungjawabkan. Nikmat kesehatan yang Allah berikan, kecerdasan, kemampuan, baik kemampuan berbicara dan seterusnya akan diminta pertanggungjawaban. Aktivitas kita sehari-hari, ketika aktivitas kita itu bernilai ibadah, maka akan mendapatkan poin pahala. Ketika orang mengatakan pahala, ada orang yang mengabaikan definisi tersebut. Kenapa? Memang pahala tidak nampak. Pahala tidak bisa dilihat oleh indera mata kita. Karena pahala berpengaruh pada iman seseorang. Ketika iman seseorang akan tumbuh, akan meyakini ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dilakukan dia selalu berorientasi bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengatakan orang masuk surga itu bukan dari pahala, dari usaha yang dilakukan seorang hamba, tapi itu merupakan restu dari Allah, ridha Allah. Apakah yang pertama salah, yang kedua benar? Dua-duanya benar. Yang pertama, seorang hamba melaksanakan sesuatu karena terdorong adanya nilai-nilai kebaikan di dalamnya, adanya pahala yang akan diberikan orang tersebut. Tapi pendapat yang kedua, dia melaksanakan sesuatu itu terdorong atas keikhlasan,
untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi tidak mengharapkan lagi tempat yang layak, tempat surga, tapi mendapatkan ridho. Kedua-duanya benar. Karena level iman seseorang itu berbeda. Ketika rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di setiap hari melakukan aktivitas, bekerja dengan semaksimalnya, bekerja sesuai dengan prosedur, maka apa yang dilakukan bernilai pahala. Apa bentuk pahala itu? Ada reward yang diberikan oleh atasan. Kalaupun tidak, dia tidak kecewa, karena dia bekerja untuk mendapatkan restu, ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya benar. Yang pertama mengharapkan pahala, yang kedua mendapatkan ridho, restu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita berperilaku yang buruk. Karena ketika kita berperilaku yang buruk, maka konsekuensinya kita akan mendapatkan di dunia dan di akhirat. Bagaimana cara kita mendapatkan? Memperbaiki pergaulan kita sehari-hari. Kita bergaul kepada orang lain, kita melaksanakan dan sebagainya, maka kita akan mendapatkan kebajikan. Tidak ada kerugian bagi orang yang melakukan kebaikan. Walaupun mendapatkan kebaikan boleh jadi tertunda. Seringkali kita beranggapan bahwa mana balasan dari kebaikan yang kita lakukan. Kenapa justru terbalik? Nah, ini pola pikir yang harus kita singkirkan. Bahwa kita melakukan kebaikan, melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah, orientasinya karena Allah. Orientasinya karena mendapatkan restu Allah. Tidak ada tendensi lain bahwa kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan orang lain. Tapi ketika tidak mendapatkan, maka kita akan merasa kecewa. Tapi lihat sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah mengabaikan hal demikian. Ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah akan membalas kebaikan itu. Seringkali kita melihat dari sisi yang dohirnya. Mana wujud balasan dari Allah? Dia ingin langsung wujudnya, tapi tidak terpikirkan bahwa wujud yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, berupa kebahagiaan, anak, istri kita sehat, suami kita bahagia, dan orang lain di sekeliling kita bahagia, tubuh kita sehat. Apakah itu bukan nikmat Allah? Jadi cara kita melihat nikmat Allah, jangan melihat yang di luar saja, tapi melihat ke dalam. Siapa yang menjaga kita di waktu malam? Siapa yang mengontrol jantung kita, darah kita, nafas kita? Kalau kita berharap orang lain untuk menjaganya sulit. Mungkin satpam ketika menjaga rumah kita aman. Tapi ketika di tidur kita, siapa yang menjaga ruh kita, nafas kita, nyawa kita dan seterusnya? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, maka wajarlah ketika kita bangun dari tidur, kemudian kita mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaikan nusur. Wujud kesyukuran kita bahwa Allah yang menjaga kita. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa kecewa ketika kita sudah berbuat baik, kemudian kita tidak mendapatkan kebaikan dari orang yang kita berbuat baik kepadanya. Tapi yakinlah Allah yang berikan kebahagiaan, kebaikan hal tersebut. Boleh jadi kita melakukan kebaikan kepada si A, dia tidak membalas kebaikan itu. Boleh jadi ada si D yang akan memberikan kebaikan kepada kita. Inilah cara-cara Allah melihat kita, bagaimana kita menyikapi hal demikian. Jangan sampai kita mengatakan percuma kita melakukan kebaikan, tidak ada dampaknya. Saya membantu dia, dia tidak menolong saya. Ini seringkali kita ada imbas.
Ada hubungan timbal balik, ada dampak timbal baliknya. Ketika tidak ada, kita menjustifikasi sebuah kebaikan. Kebaikan itu tidak perlu. Padahal rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan ketika kita melakukan sesuatu, maka kita akan mendapatkan kebaikan itu. Jangan kecewa untuk berlaku baik, berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada benda yang tidak bergerak. Secara nyata kita melihat tidak bergerak, maka kita harus berbuat baik. Jangan kita melihat seekor semut yang kecil lewat kemudian kita injak, daun yang kita lihat di pinggir jalan kemudian kita petik, kita patahkan. Secara logika bahwa dia adalah bagian makhluk Allah, secara imaniah, maka kita harus menjaganya. Inilah potensi manusia yang seutuhnya mampu memberikan kebaikan di mana saja, kapanpun, di tempat manapun dia berada, di sekelilingnya berdampak kebaikan. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang terpenting dalam hidup kita adalah bagaimana selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik. Ketika kita terhindar dari perbuatan jelek karena kita melakukan yang baik. Karena yang buruk dengan yang baik tidak mungkin menyatu. Ketika seorang hamba melaksanakan kebaikan, maka terhindar keburukan. Maka keburukan itu akan jauh. Tapi ketika seorang hamba melakukan keburukan, maka kebaikan itu akan jauh. Kebaikan itu akan menjauh kita. Jadi bersyukurlah ketika rekan-rekan saga yang lagi bekerja, itu semua bernilai ibadah. Karena dia melakukan kebaikan. Coba lihat teman-teman kita yang di luar sana, yang tidak bekerja. Mungkin kerjanya gosip, kerjanya main game, lupa pekerjaan lain, lupa panggilan Allah untuk beribadah. Melihat film-film yang di HP yang tidak senonoh, yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam, menonton seenaknya, menuruti hawa nafsunya. Tapi ketika seorang hamba yang bekerja seperti kalian bekerja di saga, fokus melakukan kebaikan, maka itu semua bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Ketika Rasulullah SAW di sebuah masjid, ada seorang alim yang tinggal di masjid, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul menegurnya, "Wahai fulan, kenapa kamu tidak bekerja? Kenapa kamu tidak bekerja, hanya tinggal di masjid?" Yang mengatakan, "Saya tinggal di masjid untuk berzikir, beribadah kepada Allah." Maka Rasul mengatakan, orang yang mencari nafkah jauh lebih besar pahala yang akan diberikan Allah karena dia bekerja bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain. Sedangkan ibadah yang kita lakukan di masjid, zikir dan seterusnya adalah untuk diri kita. Tapi kita bekerja untuk orang lain, melayani orang, memberikan fasilitas yang nyaman, itu bagian dari ibadah. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mulianya seorang hamba ketika dia bekerja untuk orang lain, bukan hanya untuk dirinya. Jadi ketika Rasul menegur sahabat tersebut, maka dia menyuruh untuk bekerja, karena bekerja adalah bagian dari ibadah. Apakah ibadah nafsiyah, ibadah ritual yang kita lakukan kita abaikan? Tidak. Tetap kita laksanakan. Kita laksanakan. Sholat waktu-waktunya kita laksanakan. Puasa dan sebagainya, bersedekah kita laksanakan. Tapi ibadah yang jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, khairun nas anfa'ul nas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat pada orang lain. Ini kalimat yang digambarkan oleh Rasul bahwa ternyata manusia yang paling baik, yang berdampak baik kepada orang lain. Sebaliknya, manusia yang paling buruk, berdampak buruk pada orang lain. Jadi jangan mengganggu orang lain, jangan melukai orang lain, jangan mengambil yang bukan haknya. Ya, seringkali kita kemarin bahas tentang bagaimana itu pelakor.
minor, ya, dan sebagainya, mengganggu orang lain dan sebagainya. Jangan. Ya, kalaupun kita kecenderungan untuk hal itu, maka mendingan kita diam. Kalau kita tidak bisa berucap dengan yang baik, mendingan kita diam. Kita mendengar saja. Kalaupun kita melihat keburukan, kita tidak mampu untuk merubahnya, setidaknya diri kita kontrol. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setetes keringat dari seorang hamba yang bekerja itu menggugurkan dosa-dosanya. Kemudian diangkat derajatnya dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Ketika pekerjaannya itu mendapatkan restu, mendapatkan ridha Allah, artinya apa? Tidak bertentangan dengan apa yang ditetapkan, apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi tidak semua pekerjaan juga ya yang bernilai ibadah, karena ada pekerjaan yang Allah tidak memberikan penilaian, bahkan Allah murkai. Jadi alhamdulillah rekan-rekan saga yang mulia Allah Subhanahu wa taala, niatlah bahwa bekerja itu ibadah, maka perbaikilah pekerjaan karena pekerjaan itu ibadah. Sama halnya ketika kita sholat, perbaiki sholat karena sholat itu ibadah. Ketika kita perbaiki, maka bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memohon mudah-mudahan Allah memberikan fasilitas pada kita semua. Kita manfaatkan fasilitas itu muarah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, minallahil musta'an wal ittiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.